Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seorang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami akan dituntut terhadap amal perbuatan kami di masa jahiliyah?" Nabi SAW menjawab, "Siapa yang berbuat baik di dalam Islam, maka tidak akan dituntut terhadap amal yang dilakukan di masa jahiliyah. Dan siapa yang berbuat jahat dosa dalam Islam, maka akan dituntut yang pertama hingga yang akhir." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ada beberapa orang musyrik yang telah banyak membunuh dan berzina datang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. "Sesungguhnya yang Anda ajarkan itu baik. Andaikan Anda dapat memberitahu kami bahwa ada jalan untuk menebus dosa-dosa yang telah kami perbuat." Maka turunlah surah Al-Furqan ayat 68. Dan mereka yang tidak meminta kepada Tuhan yang lain selain Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, dan tidak berzina. Kemudian diteruskan dengan surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, hai hambaku yang telah memboros diri, yaitu memboros diri dalam menurutkan hawa nafsu dan dosa. Kalian jangan putus harapan dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah dapat mengampun semua dosa, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar 53. Surah Al-Furqan di atas jika dilanjutkan dengan ayat berikutnya, yaitu Al-Furqan 69 sampai dengan 70, terdapat pernyataan Allah Subhanahu wa taala bahwa dosa-dosa akan dihapuskan. Dan siapa yang berbuat semua itu tentu mendapat dosa, akan dilipat gandakan siksa atasnya di hari kiamat, dan kekal dalam siksa terhina. Kecuali orang yang taubat dan beriman serta beramal soleh, maka untuk mereka Allah akan mengganti semua dosa mereka dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ibadah yang telah saya lakukan di masa jahiliyah seperti sedekah, memerdekakan budak, dan silaturahmi? Apakah mendapat pahala?" Nabi SAW menjawab, "Anda masuk Islam dengan apa yang telah Anda lakukan dari amal kebaikan." Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika turun ayat, mereka yang beriman dan tidak menodai atau mencampuri iman mereka dengan zulum atau aniaya, merekalah yang terjamin keamanannya, dan mereka yang mendapat petunjuk hidayah. Ayat ini benar-benar terasa berat bagi sahabat Nabi SAW sehingga mereka berkata, "Ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim atau dosa?" Nabi SAW menjawab, "Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud ialah syirik. Tidakkah kamu mendengar nasihat Luqman pada putranya? Hai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu dulum atau aniaya yang sangat besar." Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa-apa yang masih tergerak dalam hati selama belum dibicarakan atau dilaksanakan." Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang berbuat baik di dalam Islamnya, maka tiap kebaikan yang diamalkannya dicatat 10 kali lipat dan digandakan hingga 700. Dan tiap dosa yang dilakukannya hanya dicatat 1 kali." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW meriwayatkan apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah menetapkan hasanah dan sayyi'ah." Kemudian menjelaskan keduanya.
Maka siapa yang berniat akan berbuat hasanah atau kebaikan, lalu tidak dikerjakannya, dicatat untuknya satu kebaikan. Dan bila dikerjakannya, dicatatkan oleh Allah 10 kebaikan. Dapat bertambah hingga 700 kali lipat. Dan dapat berlipat lebih dari itu. Sebaliknya, jika niat akan berbuat sayiat atau dosa, lalu tidak dikerjakan, dicatat untuknya satu kebaikan yang cukup. Dan bila niat dosa itu dikerjakannya, maka dicatat satu dosa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setan akan datang pada tiap orang dan bertanya atau membisikkan, siapakah yang menjadikan ini? Siapakah yang menjadikan itu? Sehingga pertanyaannya menjadi, siapakah yang menjadikan Tuhanmu? Apabila sampai di sini, maka hendaklah membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan menghentikan suara bisikan itu atau tidak melayaninya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, selalu orang bertanya-tanya sehingga mereka berkata, Allah yang menjadikan segala sesuatu. Maka siapakah yang menjadikan Allah? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berani untuk mengambil hak atau harta seorang muslim, ia akan menghadap kepada Allah sedang Allah murka kepadanya. Allah menurunkan kebenaran atau keterangan itu di ayat 77 surah Ali Imran. Sesungguhnya orang yang menukar janji Allah dan sumpah dengan harta yang sedikit, mereka tidak akan mendapat bagian di akhirat. Dan Allah tidak berkata-kata pada mereka pada hari kiamat, dan tidak akan melihat mereka, dan tidak akan memaafkan mereka, bahkan tetap bagi mereka siksa yang pedih. Kemudian masuklah Al-Asyad bin Qais dan bertanya, apakah yang diceritakan oleh Abu Abdurrahman kepada kalian? Jawab kami, ini dan itu. Lalu ia berkata, ayat itu turun mengenai diriku, yaitu saya memiliki sebuah sumur di tanah sepupuku. Mendadak ia akui haknya. Maka Nabi SAW bersabda kepadaku, harus Anda membawa bukti. Jika tidak, maka akan diminta sumpahnya. Lalu aku bertanya, jika demikian, pasti ia akan bersumpah ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, siapa yang berani bersumpah untuk mengambil hak seorang muslim, padahal ia lancang, maka ia akan menghadap pada Allah sedang Allah murka kepadanya. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, siapa yang terbunuh mati karena membela atau mempertahankan haknya atau harta miliknya, maka ia mati syahid. Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, ketika ia sakit, ia dijenguk oleh Gubernur Ubaidillah bin Ziyad. Maka Ma'qil berkata, saya akan menyampaikan kepadamu suatu hadis yang telah aku dengar dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, siapa yang diamanati oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia tidak memimpinnya dengan tuntunan yang baik, maka ia tidak akan dapat merasakan bau surga. Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami dua hadis. Aku telah melihat yang satu dan sedang menanti yang kedua. Rasulullah SAW menceritakan bahwa amanah atau iman pada mulanya turun dalam lubuk hati manusia. Lalu mereka mengerti dari Al-Quran
dan mengetahui dari sunnatur Rasul. Kemudian Nabi SAW menceritakan tercabutnya amanah atau iman, yaitu ketika orang sedang tidur, tercabutlah amanah dari hatinya, sehingga tinggal bekasnya seperti bintik yang hampir hilang. Kemudian tidur lagi, maka tercabut hingga bekasnya seperti kapalan atau kulit yang mengeras karena sering bergesekan dengan benda. Bagaikan bara api yang engkau injak di bawah telapak kaki sehingga mengembang kulitnya atau membengkak, maka tampaknya membesar tapi tidak ada apa-apanya. Maka pada esok harinya, orang-orang berjual beli dan sudah tidak terdapat orang yang amanah, dapat dipercaya, sehingga mungkin disebut-sebut ada dari suku Bani Fulan seorang yang amanah atau dapat dipercaya. Sehingga ia dipuji-puji, alangkah pandainya, alangkah ramahnya, alangkah baiknya. Padahal di dalam hatinya tidak ada iman seberat zarah sekalipun. Hudzaifah berkata, dan aku pernah berada dalam suatu masa, tidak usah memilih orang dalam berjual beli. Jika bertepatan seorang muslim, maka ia baik karena takut hukum agamanya. Dan jika seorang Kristen atau kafir, maka ia takut dari hukuman pemerintahnya. Adapun sekarang ini, maka aku tidak bisa mempercayai kecuali 1-2 orang saja, yaitu Fulan dan Fulan.